Oke ya, halo semuanya dan selamat datang kembali di Time Star Hukum ya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Maher Karan ya. Saya mau tanya, Bang, bagaimana kalau ternyata tergugat tidak pernah terima surat panggilan, padahal pengacara penggugat tahu alamat tergugat ya. Tergugat tahu ke belakang bahwa penggugat sudah menang di pengadilan dan putusan sudah ingkrah. Apakah tergugat sudah tidak bisa mendapatkan hak-haknya lagi? Jelas pengacara penggugat berbohong dan menuliskan kalau mereka tidak tahu keberadaan tergugat, seperti itu ya. Ini pertanyaan yang sering banget ditanyakan dan ini kasusnya biasanya real banyak ya. Jadi tiba-tiba sudah putusan gitu aja dan putusannya sudah ingkrah ya, jadi sudah tidak bisa diapa-apain lagi ketika putusan sudah ingkrah. Kalau belum ingkrah kan ketika putusannya first text seperti ini atau tidak dihadiri pihak tergugat bisa diajukan perlawanan. Tetapi ketika sudah ingkrah seperti ini ya upayanya seperti apa? Apakah tidak bisa memperoleh hak-haknya? Ya, ketika posisinya termohon ya seorang istri kan berhak memperoleh nafkah idah, mutah atau nafkah lampau atau nafkah maskah atau nafkah apapun ya, nafkah-nafkah yang diatur di dalam kompilasi hukum Islam seperti itu. Dan nafkah penghidupan anak juga baik di pengadilan negeri muslim atau non muslim kan mengenai nafkah penghidupan anak kan itu diatur seperti itu. Jadi tiba-tiba kok nggak pernah datang surat tiba-tiba kok sudah putus ya, langkah terbaiknya seperti apa dan apakah tetap bisa memperoleh hak tersebut ya. Ketika sebuah putusan tersebut sudah ingkrah dan ternyata sudah berkekuatan hukum tetap, apalagi sudah keluar aktenya, itu produk pengadilan sudah keluar, salinan putusan sudah ada, sudah dilaporkan ke catatan sipil. Untuk perkara tersebut sudah tidak bisa diganggu gugat lagi karena pihak pengadilan juga tidak mau tahu ya ketika posisinya digaibkan misalnya, atau posisinya pihak tergugat tidak tahu keberadaannya kan posisinya digaibkan. Itu sudah sebagai prosedur pihak pengadilan akan mengumumkan di papan pengumuman pengadilan bahwa ada panggilan sidang terhadap Fulan bin Fulan seperti itu ya. Setelah itu nanti ketika misalnya sudah dipanggil secara patut dan tidak ada konfirmasi sama sekali, didatangi tempatnya, setelah itu ditanyakan kepada lurah setempat atau pemerintahan desa setempat dan ternyata memang nggak ada, itu biasanya tetap akan dilanjutkan dan adanya putusan first text seperti itu ya. Dan untuk putusan tersebut yang sudah ingkrah ya nggak ada upaya hukum lagi seperti itu untuk perkara-perkara kecil semacam ini ya. Jadi ketika sudah ingkrah semacam ini, bagaimana untuk prosedur memperoleh hak-haknya? Anda bisa lakukan gugatan ulang mengenai nafkah penghidupan anak, itu Anda bisa ajukan gugatan ulang, atau Anda juga bisa cantumkan dalam posita-posita dan petitum atau dalam gugatan, intinya seperti itu. Anda bisa cantumkan juga bahwa terdapat itikat buruk ya pihak penggugat dengan memalsukan alamat tergugat atau mengajukan gugatan secara gaib padahal pihak penggugat mengetahui alamatnya seperti itu, sehingga pihak penggugat ingin memperoleh hak-haknya, jadi ajukan gugatan ulang yang intinya gugatan mengenai nafkah anak atau gonogini atau apapun, namun juga Anda bisa cantumkan mengenai nafkah idah atau mutah yang tidak berikan karena terdapat itikat buruk ya atau manipulasi dalam gugatan di awalnya ya. Jadi untuk perkara yang awal sudah tidak bisa diganggu gugat karena sudah ingkrah, namun untuk perkara yang baru Anda bisa cantumkan mengenai salinan putusan tersebut dan posisinya seperti apa. Anda bisa buktikan di agenda pembuktian bahwa sebenarnya pihak penggugat itu tahu alamatnya seperti itu, posisinya di mana tahu, namun sengaja tidak memberitahukan alamat tersebut atau dikaibkan atau dipalsukan seperti itu ya. Untuk konsultasi Anda bisa hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video. Seperti biasa, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.